Bab 1. Hidrokarbon dan minyak bumi. A. Senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup karena hal ini berawal dari asumsi orang-orang zaman dahulu yang beranggapan bahwa golongan zat-zat seperti alkohol, urea, dan lain sebagainya itu hanya ditemui dalam makhluk hidup, sehingga namanya pun digolongkan sebagai senyawa organik. Penemuan dari Friedrich Wöhler yang berhasil mensintesa urea dari amonium cyanat atau senyawa organik. Yang awalnya mereka berpikir bahwa urea hanya dapat diproduksi dari ginjal, sehingga runtuhlah paham vitalisme ini yang kemudian para ilmuwan mulai melakukan percobaan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang dapat bermanfaat bagi manusia seperti alkohol, asam cuka, dan sebagainya. Arahkan kursor kamu pada button gambar di samping untuk memperbesar gambar. Senyawa organik adalah senyawa tanpa atom karbon, air, oksigen, dan NaCl adalah contoh senyawa anorganik. Air adalah zat yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jumlahnya yang meliputi terutama disebabkan oleh sifat kimianya yang unik yang diciptakan oleh pengaruh ikatan-ikatan hidrogennya. Pembeda antara kimia organik dan anorganik adalah ada atau tidaknya ikatan karbon hidrogen, sehingga asam karbonat termasuk anorganik, sedangkan asam format, asam lemak termasuk senyawa organik. Pada tahun 1828, Friedrich Wöhler mendapatkan bahwa senyawa organik urea atau suatu komponen urin dapat dibuat dengan menguapkan larutan yang berisi senyawa anorganik amonium cyanat. Arahkan kursor kamu pada kedua batang gambar di samping untuk memperbesar gambar. Bacalah total perbedaan senyawa organik dan anorganik pada tabel di bawah ini. Amatilah video berikut ini. Kimia organik adalah segala sesuatu yang mengandung karbon. Biasanya sih ada juga hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Struktur atau gugus yang paling basic itu adalah hidrokarbon. Jadi itu mengandung karbon dan hidrogen. Penamaan gugus ini berdasarkan pada jumlah karbon yang dimiliki. 1 karbon disebut metana, 2 karbon etana, 3 karbon propana, 4 karbon butana, 5 karbon pentana, 6 karbon heksana, 7 karbon heptana, 8 karbon oktana, 9 karbon nonana, dan terakhir 10 karbon dekana. Kalau ada double bond, misalnya kita mulai dari C2H4, namanya jadi etena. Jadi semua belakangnya jadi ena. Kalau ada triple bond, dimulai dari C3H6, propuna, maka belakangnya semua jadi una di sini. Kalau hanya kurang satu, kayak CH3, namanya jadi metil. CH3, CH2 jadi etil, dan seterusnya. Kalau oksigen dan campur, makin banyak lagi bentuk-bentuk penamaannya. Jenis yang pertama itu alkohol, di mana karbon itu nyambung sama OH bond di sini. Penamaannya jadi ada OL di belakangnya, kayak etanol, propanol, dan seterusnya. Bentuk yang kedua itu adalah ether, yaitu oksigen di antara 2 karbon. Misalnya CH3, CH2O, CH3. Namanya itu ethyl methyl ether. Jadi tinggal pakai il ditambah ether di belakangnya. Jenis yang ketiga adalah aldehyde, yaitu C double bond O terus H. Misalnya CH3, CH2, COH. Namanya itu propanal. Jadi belakangnya selalu dikasih al. Karena itu perlu double bond O terus H, aldehyde itu pasti selalu berada di ujung rantai. Jenis yang keempat keton, C double bond O. Kalau keton itu selalu di tengah-tengah rantai. Misalnya CH3, CH2, CO, CH3. Namanya butanon. Di sini akhirnya pakai on semuanya. Jenis yang kelima, asam alkanoat atau asam karboksilat. Bentuknya itu C double bond O terus ada OH-nya lagi. Jadi pasti di ujung lantai.
Misalnya CH3COOH. Namanya itu asam etanoat. Jadi tinggal tambahin asam di depannya terus pakai akhiran OA. Jenis yang keenam itu ester, mirip sama asam alfanoat yang tadi, cuma di sini COO-nya punya cabang lain lagi. Misalnya CH3, CH2, COO, CH3. Namanya itu metil etanoat. Jadi cabang yang pendek pakai akhiran il, terus yang panjang pakai OA. Lastly, ini B. Identifikasi dan senyawa karbon. Identifikasi dan senyawa karbon. Senyawa karbon merupakan senyawa yang tersusun atas atom karbon dan atom lainnya. Dahulu, orang percaya bahwa senyawa karbon hanya dapat diperoleh dari makhluk hidup. Pada waktu itu, senyawa karbon hanya dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh makhluk hidup atau organisme. Oleh karena itu, senyawa ini dikenal juga sebagai senyawa organik. Identifikasi apakah suatu bahan atau zat merupakan senyawa karbon atau bukan dapat dilakukan dengan membakar bahan bakar tersebut. Pembakaran tidak sempurna dari senyawa karbon akan menghasilkan zat sisa berupa arang atau jelaga atau karbon. Sedangkan jika pembakarannya berlangsung sempurna, akan menghasilkan gas CO2. Keberadaan gas CO2 ini dapat diketahui dengan cara mengalirkan ke air kapur atau larutan CaOH2 atau air barit atau larutan BaOH2. Apabila senyawa yang dibakar sempurna merupakan senyawa karbon atau mengalirkan CO2, air kapur atau air barit akan menjadi keruh. Reaksi yang terjadi antara gas CO2 dengan air kapur, CO2G plus CaOH2 aki CaCO 3S plus H2OL. Arahkan kursor kamu pada button gambar dan contoh di samping untuk melihat gambar. Tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang sangat penting, juga merupakan sumber makanan manusia, sehingga dapat dikatakan sebagai mesin pembuat senyawa karbon, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Batu bara tidak tersusun dari mineral-mineral seperti batuan sedimen lainnya, melainkan tersusun dari bahan yang dapat terbakar dan berasal dari pembusukan bagian dari tumbuh-tumbuhan. Minyak bumi dan gas alam, campuran senyawa hidrokarbon yang tersusun dari sebagian besar karbon dan hidrogen, dengan sejumlah kecil belerang, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya. Hidrogen ini tidak mirip dengan hidrokarbon dalam tumbuhan dan tanaman laut atau darat. Namun banyak molekul yang akan dihasilkan jika molekul organik yang terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Oleh karena itu, minyak dan gas bumi diduga secara tidak langsung berasal dari sisa-sisa organisme hidup. Arahkan kursor kamu pada batang struktur senyawa karbon untuk melihat gambar. C. Pembahasan atom karbon. Identifikasi dan senyawa karbon. Atom karbon mempunyai nomor atom 6, sehingga dalam sistem periodik terletak pada golongan IVA dan periode 2. Keadaan tersebut membuat atom karbon mempunyai beberapa keistimewaan sebagai berikut. 1. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Berdasarkan konfigurasi ke-6 elektron yang dimiliki atom karbon, didapatkan bahwa elektron valensi yang dimilikinya adalah 4. Untuk mencapai kestabilan, atom ini masih membutuhkan 4 elektron lagi dengan cara berikatan kovalen.
Tidak ada unsur dari golongan lain yang dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah dengan aturan oktet. Arahkan kursor kamu pada button klik gambar untuk melihat gambar. 2. Atom unsur karbon relatif kecil. Ditinjau dari konfigurasi elektronnya dapat diketahui bahwa atom karbon terletak pada periode 2, yang berarti atom ini mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Arahkan kursor kamu pada button gambar di samping untuk melihat gambar. Hidrokarbon. Hidrokarbon. Dalam bidang kimia, hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berkaitan dengan rantai tersebut. Istilah tersebut digunakan juga sebagai pengertian dari hidrokarbon alifatik. Sebagai contoh, metana atau gas rawa adalah hidrokarbon dengan 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. CH4. Etana adalah hidrokarbon atau lebih terperinci sebuah alkana yang terdiri dari 2 atom karbon bersatu dengan sebuah ikatan tunggal. Masing-masing mengikat 3 atom karbon. C2H6. Propana memiliki 3 atom C atau C3H8 dan seterusnya. CnH2- N+2. Contoh hidrokarbon dan gambar. Gas alam dan bahan bakar. Banyak sumber bahan bakar alami kita gunakan adalah hidrokarbon. Senyawa seperti metana, butana, propana, dan heksana semua hidrokarbon. Rumus kimianya terdiri dari hanya karbon dan hidrogen atom dalam berbagai rasio dan konfigurasi kimia. Plastik. Banyak plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri terbuat dari rantai panjang monomer, terbentuk dari petrokimia. Petrokimia ini hanyalah hidrokarbon komposisi kimia yang berbeda. Parafin. Lilin yang kita gunakan untuk berbagai industri, mulai dari lilin membuat dan pengawetan makanan, untuk keperluan medis dan industri mengandung hidrokarbon. Arahkan kursor kamu pada button lihat gambar di atas. Alkana atau parafin adalah hidrokarbon yang rantai C-nya hanya terdiri dari ikatan kovalen tunggal saja, sering disebut sebagai hidrokarbon jenuh, karena jumlah atom hidrogen dalam tiap-tiap molekulnya maksimal. Memahami tata nama alkana sangat vital, karena menjadi dasar penamaan senyawa-senyawa karbon lainnya. Alkena atau olefin merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki 1 ikatan rangkap. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki 1 ikatan rangkap 3. Sifatnya sama dengan alkena namun lebih reaktif. Arahkan kursor kamu pada button lihat gambar di samping.
minyak bumi. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi memiliki campuran senyawa hidrokarbon sebanyak 50-98% berat. Sisanya terdiri atas zat-zat organik yang mengandung belerang, oksigen, dan nitrogen, serta senyawa-senyawa anorganik seperti vanadium, nikel, natrium, besi, aluminium, kalsium, dan magnesium. Di samping merupakan tabel komposisi minyak bumi. Proses terjadinya minyak bumi. Minyak dan gas dihasilkan dari pembusukan organisme. Kebanyakannya tumbuhan laut, terutama ganggang dan tumbuhan sejenis, dan juga binatang kecil seperti ikan yang terkubur dalam lumpur yang berubah menjadi bebatuan. Proses pemanasan dan tekanan di lapisan-lapisan bumi membantu proses terjadinya minyak dan gas bumi. Cairan dan gas yang membusuk berpindah dari lokasi awal dan terperangkap pada struktur tertentu. Lokasi awalnya sendiri telah mengeras. Setelah lumpur itu berubah menjadi bebatuan, terdapat 3 teori pada proses terjadinya minyak bumi. Arahkan kursor kamu pada keempat button di bawah.